Selamat malam, sahabat Dhamma, Romo Ramani, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh kedamaian, kebahagiaan. Perkenalkan, saya Mita Tamaganda Puspita, kembali lagi ya bersama saya. Semoga tidak bosan-bosan. Baik, saya yang hari ini akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini ya, selaku moderator. Eh, Saat ini kita di Dhammasaka Kaca Online, malam ini di edisi 39 di season ke-6 bersama KBTI Keresidenan Besuki. Jadi tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah potensi spiritual laki-laki dan perempuan. Nah, tema ini sebenarnya seringkali menimbulkan perdebatan ya, terutama dalam konteks peran, kesempatan, dan perjalanan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Jadi malam ini kita akan gali lebih dalam lagi dalam perspektif Buddhis mengenai hal tersebut. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan eh, penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan bersama-sama memanjatkan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakhato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Selanjutnya marilah kita mendengarkan lantunan Dhammapada dari Pak Gunawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Ibu Meta. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada, Bab 12, Syair 160. Attahi kattano Natho Kohinato Parosia Attanawa Sudantena Nathang Labati Labhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Pak Gunawan untuk lantunan Dhammapada yang indah sekali. Selanjutnya, marilah kita berkenalan dengan narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Edi Priyono. Halo, selamat malam Pak Edi. Selamat malam, Mbak Meta, Pak Gunawan, dan sahabat Dhamma. Sehat semua ya hari ini ya. Sehat, sehat. Pak Edi gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, semua sehat. Oke, siap. Baik, berikut adalah profil narasumber kita pada malam hari ini ya, Pak Edi Priyono. Beliau lahir di Banjarnegara, Jawa Tengah, tepatnya di Gumelem Wetan, Susukan Banjarnegara, Jawa Tengah, di
Sekarang juga beliau bertempat tinggal di Kampung Irian, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pekerjaan beliau saat ini sebagai pendidik di Institut Nalanda Jakarta, di Universitas Bayangkara Jakarta Ubara, dan di Universitas Pembangunan Nasional Jakarta UPNVJ. Bisa mengontak beliau melalui email edipriyono@nalanda.ac.id dan edipriyono@upnvj.ac.id. Nomor HP di 0852 1941 5500. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi diskusi yang menarik sekali pada malam hari ini dengan tema potensi spiritual laki-laki dan perempuan oleh Bapak Edi Priyono. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Pak Edi. Baik, terima kasih Mbak Meta. Mohon izin untuk Sama-sama. berbagi layar ya, Ya, supaya nanti ketika ada sesuatu yang mau didiskusikan atau ditanyakan mungkin lebih mudah ya. Baik, sudah terlihat ya teman-teman semua ya. sudah aman. Jadi untuk malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar potensi spiritual laki-laki dan perempuan. Nah ini memang tentunya sudah tidak asing ya terkait dengan eh, materi-materi ini atau tema-tema ataupun topik seperti ini. Yang mana ya mungkin teman-teman sahabat Dhamma sekarang ini bergumam ya, kok apa sih sebenarnya bedanya? Nah, kemudian apa sih persamaannya? Ya, tentunya ini semua ada beberapa hal yang nantinya kita nanti bisa diskusikan. Nah, sebenarnya apakah laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama? Mari kita diskusi ya. Ya, ini nanti akan lebih merujuk kepada analisa Soma Sutta yang terdapat di dalam salah satu kitab suci agama Buddha ya, atau Sabda Buddha, tepatnya di Samyutta Nikaya. Ya. Nah, yang menjadi dasar eh, pembahasan terkait potensi spiritual antara laki-laki dan perempuan sebenarnya adalah tujuan akhir ya. Tujuan akhir bagi umat Buddha kita tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan akhirnya adalah rata-rata ingin semuanya ya. Kalau umat Buddha pasti ingin merealisasi nibbana. Ya. Siapa sih yang kalau ditanya siapa yang nggak pengen masuk merealisasi nibbana? Ya. Itu tujuan akhir ya. Kalau tujuan di dalam kehidupan sekarang sih rata-rata pengennya bahagia ya. Karena saya yakin ya Mbak Meta, Pak Gunawan, kalau ditanya tujuan hidupnya apa, bahagia apa menderita, pasti bahagia ya. Tetapi tujuan akhir dalam kehidupan ini nantinya kita ingin merealisasi nibbana. Walaupun ya nantinya tujuan ini tentunya tidak serta-merta bisa kita realisasi dalam kehidupan saat ini saja. Ya, tetapi tentunya melampaui beberapa proses. Nah, ini ada perumpamaan ataupun ada syair yang ada di dalam Soma Sutta yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini ya. Pencapaian spiritual atau nibbana itu sulit bahkan bagi orang yang bijak ya. Apalagi bagi perempuan yang hanya punya kebijaksanaan dua jari. Nah, ini ada perumpamaan tentang dua jari. Dua jari ini sering dianggap bahwa ini suatu alat ukur ya. Misalkan Mbak Meta mau masak ya, mau masak beras supaya jadi nasi, bukan masak nasi ya. Kalau masak nasi nanti jadinya bubur atau nasi goreng. Kalau masak beras biasanya diukur dengan jari ya supaya matangnya pas. Biasanya jarak air ya dari permukaan ke titik beras itu biasanya berapa? Dua jari ya. Biasanya ini ya. Ya ini yang sering kita tahunya bahwa perumpamaan dua jari ya ini perumpamaan orang masak beras supaya jadi nasi. Tetapi dalam hal ini konteks ini bukan sebenarnya bukan masalah orang menanak beras supaya menjadi nasi, ya. Tetapi sebenarnya ini adalah suatu sindiran di budaya masa kehidupan Buddha yang menganggap bahwa perempuan itu atau wanita itu hanya ya, hanya mengetahui ya, dan hanya mahir ketika di dalam kehidupan mengurus rumah tangga, bukan dalam eh, pandangan kemajuan spiritual. Inilah yang menjadi salah satu menjadi dasar. Nah, kemudian yang menjadi latar belakang lainnya adalah kenapa kita harus membahas materi ini atau berdiskusi tentang potensi spiritual antara laki-laki dan perempuan? Ya, karena kita tahu bahwa ajaran Buddha atau agama Buddha menekankan bahwa pencapaian spiritual itu tidak tergantung kepada jenis kelamin. Jelas ya. Jadi siapapun bisa meditasi, siapapun bisa mencapai tataran tingkat kemajuan spiritual, ya, bisa mencapai tataran tingkatan kesucian, salah satunya bisa Sotapana, Sakadagami, Anagami, bahkan bisa merealisasi kearahatan. Nah, kemudian di dalam Samyutta Nikaya, khususnya di Soma Sutta ini menegaskan bahwa perempuan juga memiliki potensi yang sama dengan laki-laki.
khususnya dalam hal pencapaian pencerahan. Nah, kemudian yang menjadi dasar lagi adalah pentingnya memahami tentang kesetaraan spiritual. Nah, ini yang sering menjadi masalah di kalangan masyarakat ya, bahwa ada kalanya ya, memang tidak setiap saat ya, ada kalanya wanita ya, atau perempuan itu boleh dianggap bahasa kasarnya itu, bahasa sindirannya itu sering dianggap atau sering dipandang sebelah mata, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa hal ini secara umum ya, yang membedakan ya, antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini sudah dikaji, tentunya saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar ya. Yang menjadi perbedaan sebenarnya jelas ya, pada bentuk fisik ya, dan juga pada atributnya biasanya ya. Kalau laki-laki itu biasanya lebih berani untuk mengambil risiko biasanya. Kalau wanita biasanya akan berpikir secara berulang-ulang. Nah, kemudian secara karakter lagi biasanya kalau wanita itu lebih sering mengandalkan perasaan. Nah, sedangkan laki-laki biasanya lebih mengandalkan insting ya biasanya ya. Ya, tapi ini juga tidak berlaku semua karena ada kalanya wanita juga ada yang seperti itu. Nah, ini yang sering menjadi perdebatan. Kemudian di dalam karir biasanya ada beberapa kesenjangan ya yang menyebabkan biasanya antara tingkat penerimaan kerja di dunia kerja ini biasanya terjadi kesenjangan. Biasanya ini ada ya, di beberapa lingkup masyarakat yang masih menganggap bahwa wanita itu kalau untuk sekolah, ngapain wanita itu sekolah tinggi-tinggi, ngapain sekolah sampai sarjana, apalagi sampai S2, S3, ngapain? Ya, karena kan toh ujung-ujungnya nantinya wanita itu hanya di belakang, kira-kira seperti itu ya. Ini masih Iya. ada stigma seperti itu. Padahal kalau kita hidup di sekarang ini, di kehidupan modern, ya tentunya hal ini tidak bisa disamaratakan. Nah, kemudian pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja biasanya, ini wanita biasanya lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Ya. Tetapi faktanya sekarang juga tidak demikian. Ya. Ya, tetapi ini memang masih jadi momok ya di kalangan masyarakat atau di lembaga dunia kerja bahwa kesenjangan gender ini masih menjadi perhatian juga. Ya. Dan juga biasanya ada diskriminasi di bidang-bidang tertentu ketika mau menerima karyawan antara laki-laki dan perempuan. Ya, ada kalanya katanya kalau laki-laki kan lebih cekatan, padahal belum tentu wanita juga ada yang cekatan juga ya. Padahal ada juga kalau wanita itu kerjanya kadang sambil melamun ya belum tentu juga. Padahal laki-laki juga ada yang kerjanya sambil melamun misalnya. Ya, tetapi ini ada kalanya secara masyarakat ya, ini memang belum bisa kita tutup-tutupi ya, belum kita kita atasi, belum bisa kita samaratakan. Nah, kemudian yang menjadi kesenjangan lagi adalah ketika wanita melamar kerja ada pertimbangan lain. Yaitu apa? Ketika wanita itu sudah menikah, ya, si penerima kerja biasanya akan berpikir lagi. Kenapa? Wanita ini punya pekerjaan lain nggak? Jangan-jangan mengurus rumah, kemudian mengurus anak dan sebagainya. Nah, ini jadi pertimbangan juga ada kalanya. Jadi waktu yang disediakan hanya sedikit. Ya, tetapi ini adalah kesenjangan yang memang tidak bisa kita pungkiri. Ya, tetapi ini sebenarnya tidak semua bisa dipandang seperti itu. Ya. Nah, mari kita bahas ya di dalam Soma Sutta. Nah, mengapa saya mengambil tema Soma Sutta ini? Ya, ini berawal dari sebuah kisah ya. Ini berasal dari Samyutta Nikaya, khususnya di Bhikkhuni Sutta ya, ya kisah-kisah tentang para bhikkhuni ya. Ya, Alkisah ya di zaman dulu itu ada seorang bhikkhuni bernama Soma yang pada saat itu sedang bermeditasi di eh, sebuah tempat ya. Saya bilangnya sebuah tempat saja, walaupun kalau di dalam sutta biasanya berada di bawah pohon. Nah, tapi kan nanti kalau disebutkan di bawah pohon, pohon apa? Nanti gitu biasanya dikejar kayak gitu ya. Ya nggak tahu dulunya karena saya nggak melihat ya, tapi kan biasanya disebut bawah pohon gitu ya. Nah, kenapa kok biasanya kok para biku ataupun bikuni bermeditasi di bawah pohon? Ya karena kita tahu sendiri bahwa kehidupan para biku ataupun bikuni itu di zaman kehidupan Buddha, ya mereka tinggalnya di hutan. Jadi zaman kehidupan Buddha namanya wihara, nggak ada wihara itu di kota. Wihara ya di hutan-hutan. Beda dengan kehidupan sekarang ya Pak Gunawan ya. Pak Gunawan kalau suruh, ayo Pak Gunawan kita ke wihara hutan. Kira-kira gimana Pak Gunawan? Waduh, tempatnya aksesnya gimana? Jalannya jauh nggak? Kira-kira gitu nggak Pak Gunawan?
Betul. Iya. Betul ya. Nggak hanya Pak Gunawan, ini kebanyakan orang. Ya. Kebanyakan orang biasanya ketika jangankan wihara di hutan, wihara yang di tempat terpencil saja, biasanya umat akan lebih cenderung menghindar untuk ke tempat-tempat itu. Padahal kalau kita mau maju dalam hal spiritual, ya kita harus berani mengambil tempat yang sepi. Ya. Nah, jadi pada saat Bhikkhuni Soma itu berada di sebuah wilayah, ya, kalau ada yang menyebutkan ada di hutan buta, ya, ada yang menyebutkan juga di sebuah hutan, ya, hutan buta itu maksudnya adalah hutan yang gelap, ya, tempat para pertapa tinggal. Gitu. Nah, kenapa kok disebut hutan buta, ya karena pada waktu itu belum ada penerangan, gitu, ya. Makanya gelap disebut hutan buta, ya. Nah, datanglah Mara, ya. Nah, Mara itu ya sifatnya menggoda, ya, jelas. Nah, kemudian ketika diganggu oleh Mara, kira-kira apa yang dijawab oleh Soma, ya, atau Bhikkhuni Soma? Ya jelas Bhikkhuni Soma menentang apa yang ditawarkan oleh Mara. Nah, tentunya Mara ketika mendatangi Bhikkhuni Soma, apa yang ditawarkan? Ya jelas mempengaruhi. Mempengaruhi supaya ngapain kamu seorang wanita kok duduk di bawah pohon? Ngapain sih jadi bhikkhuni? Dah, kamu lepas saja, nggak usah jadi bhikkhuni. Ya. Ya, kamu nanti jadi wanita berumah tangga biasa saja, nanti kamu saya poles menjadi wanita yang cantik luar biasa. Nah, siapa sih yang nggak pengen menjadi wanita cantik? Semua pasti pengen ya. Bagi kalangan wanita, ya, ya keindahan dari bentuk tubuh itu adalah menjadi prioritas. Kira-kira. Apalagi di kehidupan modern. Ya, sekarang nggak bisa dipungkiri ya. Jadi kalau wanita sekarang itu kebanyakan kemana-mana sekarang sering bawa cermin ya. Nggak ada cermin, HP pun jadi kalau sekarang. Ya. Karena Betul, apa? betul. Meleng dikit, ya, meleng dikit, sudah lihat. Takut ada yang berkurang, ada yang berubah. Nah, ini terjadi memang, ya. Ya. Dan ini memang tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan sekarang ini, ya, di dalam kehidupan modern, ya, untuk merealisasi pencerahan atau kemajuan spiritual tidak bisa kita pungkiri itu sangat sulit. Ya, padahal Buddha mengajarkan bahwa kita harus menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatan. Nah, perbuatan sekarang bisa saja tidak melalui pikiran saja, melalui tulisan. Ya. Melalui tulisan saja sekarang bisa berbahaya, ya. Bisa menjadi karma buruk. Misalkan saya WA ke Pak Gunawan, tetapi kata-katanya tidak sopan. Nah, ini bisa menjadi karma buruk. Karena apa? Ya, karena mungkin Pak Gunawan menjadi merasa tidak nyaman atau merasa kurang kurang nyaman terhadap kalimat yang saya kirimkan. Nah, jadi sekarang tidak hanya melalui ucapan saja, tetapi melalui tulisan pun bisa menimbulkan karma buruk melalui status. Ya. Ya, makanya ketika nanti kita membuat status atau apa, alangkah baiknya berikan komentar atau berikan penjelasan. Nah, supaya apa? Tidak menimbulkan multi tafsir. Nah, kemudian ketika si Soma ini digoda oleh Mara, ya tentunya dia menjelaskan, ya, membantah. Ya, karena si Mara ini kan kamu tuh wanita ngapain meditasi? Kamu tuh nggak bakal mencapai pencerahan sempurna. Ini kan para para biku nih, kaum laki-laki yang biasa menjalankan kemajuan spiritual yang mencari jati diri. Ya. Digoda dengan berbagai macam cara, ya, tetapi ya tanggapan Soma adalah ya menjawab dengan tegas bahwa ya, apa pentingnya jenis kelamin ketika pikiran terkonsentrasi dengan baik. Jadi mau dia mau laki-laki maupun perempuan ya, tidak ada masalah. Yang paling penting adalah ketika orang itu bisa terkonsentrasi dengan baik. Apa yang terkonsentrasi? Ya tentunya adalah pikiran. Nah, ketika pengetahuan itu muncul dengan jelas, maka dia bisa mengimplementasikan. Bukan hanya sekedar jelas dilihat, tapi jelas dimengerti, jelas dipahami, kemudian dengan jelas bisa dipraktekkan. Nah, kemudian biasanya ada yang bertanya, bagi mereka yang bertanya, apakah aku perempuan atau laki-laki? Maka Mara pantas berbicara seperti itu. Dalam artian, ketika ada yang menyatakan seperti itu, ketika terbantahkan seperti itu oleh ucapan ataupun tanggapan dari si Soma ini, ya Mara kemudian ya merasa terkalahkan. Nah, kemudian ya singkat cerita kalau dalam Sutta ya lenyap ya gitu. Ya karena kita selama ini terasumsi bahwa Mara itu adalah
sebagai bentuk fisik ya. Padahal marah itu belum tentu dalam bentuk fisik. Ya. Nah, kemudian spiritual laki-laki dan perempuan dalam perspektif Buddhis ini sebenarnya sudah sangat jelas bahwa untuk mencapai tataran kesucian atau ketika seseorang ingin menjadi manusia seutuhnya, ya, apa sih manusia seutuhnya kira-kira? Apakah manusia seutuhnya adalah manusia utuh yang memiliki bentuk tubuh yang menarik, memiliki kelengkapan jasmani dari ujung rambut sampai ujung kaki, tangannya dua, kakinya dua. Ya, dalam hal ini tentunya bukan hal seperti itu. Dalam hal ini manusia seutuhnya dalam ajaran agama Buddha adalah manusia yang paling tidak atau minimal sudah mencapai tataran tingkat kesucian. Berarti tataran kesucian dalam hal ini minimal ya sota panna. Inilah manusia seutuhnya dalam ajaran agama Buddha. Jadi orang atau manusia seutuhnya dalam ajaran agama Buddha adalah orang ataupun makhluk suci yang sudah mencapai tataran ataupun tingkatan spiritual. Minimal apa? Ya minimal sota panna. Nah, apakah kita semua bisa mencapai tataran itu? Bisa. Pak Gunawan bisa, Mbak Meta bisa, orang yang tua bisa, anak muda bisa. Semua bisa. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya, setiap orang itu memiliki yang namanya benih-benih kebudayaan. Atau dikenal dengan istilah bodhicitta. Nah, tetapi ada catatannya. Bagaimana orang itu bisa memupuk benih-benih itu supaya tumbuh dan subur menjadi faktor dalam upaya untuk menjadi orang yang sempurna tadi atau menjadi manusia yang utuh. Karena tentunya tidak gampang. Apalagi untuk menjadi seorang biku ataupun menjadi seorang bikuni. Karena kita sebagai garawasa saja yang berpedoman atau berlatih aturan moralitas 5 saja sangat sulit ya. Apalagi kalau kita menjadi pabajita. Ya, kalau menjadi seorang biku dalam keseharian harus mempraktekkan 227 aturan kemoralan atau sila. Sedangkan kita yang berlatih 5 sila saja ada kalanya masih sering melanggar. Ya. Entah di sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat maupun sila kelima. Ya. Nah, jadi perspektif Buddhis tentang gender ini yang jelas Buddha sendiri tidak pernah membeda-bedakan mau laki mau perempuan ya mau pria mau wanita semuanya punya hak yang sama ya. Dalam hal ini dalam upaya untuk merealisasi tataran kesucian atau merealisasi kemajuan spiritual. Nah, contohnya apa? Karena contohnya di sini adalah ketika di kehidupan Buddha sendiri atau di kehidupan Buddha atau di zaman Buddha masih hidup, Buddha juga sudah mengizinkan ya, mengizinkan berdirinya Sangga Bhikkhuni. Walaupun prosesnya tidak mudah ya. Sampai harus Mahapajapati Gotami itu harus memohon sampai 3 kali kepada Buddha. Kemudian setelah memohon 3 kali, kemudian didukung oleh pernyataan Biku Ananda yang menanyakan, ya, apakah seorang wanita bisa merealisasi pencerahan seperti yang Buddha realisasi? Ya sebenarnya sama. Jadi setiap manusia, baik pria maupun wanita, laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama. Nah, dari sinilah mulai ya, banyak ya, wanita mencapai tataran tingkatan kesucian. Ya, tentunya ini nggak gampang ya. Nah, kemudian pendiri Sangga Bhikkhuni, ketua Sangga Bhikkhuni pertama siapa? Ada yang tahu? Kepala Sangga Bhikkhuni yang pertama. Mbak Meta tahu? Mahapajapati Gotami bukan? Ya. Untuk Mahapajapati Gotami adalah wanita pertama yang ditabiskan Yang menjadi ditabiskan ya. ya jadi Tapi Hmm. untuk pemimpin Sangga Bhikkhuni Kepala. pertama kali di masa kehidupan Buddha adalah
ya saudara. Ya, jadi Oh, ya saudara baru adalah tahu. sebagai kepala sangga bikuni. Kalau kepala sangga pertama Hmm. adalah Buddha Gotama. Ya. Nah, dengan adanya sangga bikuni, ya, ini kan jelas ya menunjukkan ataupun pengakuan secara langsung oleh Buddha sendiri bahwa kapasitas spiritual seorang wanita atau perempuan itu sama halnya dengan seorang laki-laki. Nah, jadi wanita juga bisa mencapai tataran tingkatan kesucian. Nah, selain itu jelas ya dalam kisah-kisah ya, arahat ataupun arahan para bikuni-bikuni yang tercerahkan di masa kehidupan Buddha, ya, ya mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian sudah pernah membaca ya tentang kisah 10 siswa utama atau 10 bikuni siswa utama Buddha itu ada itu sampai dibuatkan kisahnya ya. Ya walaupun memang kita tidak bisa pungkiri ya bahwa di dalam buku literatur itu masih ada beberapa literasi yang belum lengkap. Tetapi paling tidak dengan adanya 10 kisah itu bisa menjadi suri teladan atau bisa menjadi panutan bahwa ternyata seorang wanita, seorang perempuan juga berhak untuk merealisasi kemajuan spiritual. Nah, para kisahnya jelas ya. Ada kisah Gotami, ya, Patacara, ya, Bikuni Damadina. Nah, ini mereka-mereka inilah yang membuktikan bahwa perempuan memiliki pencapaian tinggi di dalam kemajuan ataupun tataran spiritual. Nah, kemudian hal ini juga didukung di dalam Samyutta Nikaya, ya khususnya di Putta Sutta, ya. Eh, ada seorang anak perempuan, ya. Nah, ini ada. Nah, ini kisahnya ini sangat menarik ya. Jadi ketika Raja Pasenadi itu datang ke tempat Buddha ya menemui Buddha, nah, kemudian menyampaikan pada awalnya itu raja itu kecewa karena apa? Permaisurinya itu melahirkan seorang anak perempuan. Nah, ini merasa kecewa ya. Nah kemudian menyampaikan kepada Buddha. Nah karena apa? Di masyarakat India pada waktu itu, ketika seorang raja memiliki anak perempuan itu merasa pupus harapan. Karena apa? Ya, penerus tahta kerajaan biasanya adalah seorang pangeran, seorang laki-laki. Nah, tetapi raja ini memiliki seorang anak perempuan. Nah, kemudian menyampaikan keluhannya kepada Buddha. Nah, kemudian Buddha menjawab kepada raja, menyampaikan dengan syair, seorang anak perempuan oh raja bisa lebih baik daripada seorang laki-laki. Ya. Ia bisa menjadi bijaksana, bisa menjadi berbudi luhur, dan bisa menghormati mertuanya seperti seorang dewi. Dan menjadi istri yang mulia, bahkan bisa melahirkan anak laki-laki yang menjadi penguasa agung. Nah, ini kan dengan syair ini, kita bisa lihat ketika Buddha menyampaikan syair ini kepada raja, dapat kita maknai bahwa secara jelas ya bahwa penolakan tentang diskriminasi jenis kelamin atau gender ya. Jadi Buddha menegaskan bahwa perempuan tidak hanya inferior tapi juga bisa melebihi seorang laki-laki dalam hal kebajikan. Jadi yang bisa melakukan kebajikan tidak hanya seorang laki-laki saja. Ya, menjadi seorang biku baik, bajik, tetapi wanita juga bisa lebih bajik, lebih bijak. Contohnya apa? Mendukung, menyokong kehidupan seorang biku dengan dia berdana, ya, memberikan makanan yang memiliki nutrisi baik. Itu kan menjadi sebuah hal yang positif. Nah, kemudian nilai moral juga tidak hanya ditentukan oleh jenis kelamin saja. Karena ternyata seorang perempuan ya, itu juga bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi mau perempuan atau anak laki-laki, yang penting dididik dengan moralitas yang baik, dididik dengan pemahaman yang baik, ditempa dengan ilmu-ilmu yang baik, tentunya diharapkan nantinya akan memiliki budi pekerti yang baik dan berbudi luhur. Ya, seperti yang disampaikan Buddha dalam Sigalowaja Sutta, ya. Ada namanya hubungan timbal balik antara anak dengan orang tua dan orang tua dengan anak. Ya.
Kewajiban orang tua jelas ya, memberikan pendidikan yang layak ya, mengarahkan anaknya untuk berbuat baik. Kemudian mencarikan jodoh ketika anaknya beranjak dewasa. Itu kewajiban orang tua ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah memberikan warisan. Nah, tetapi mungkin untuk mencarikan jodoh kalau kehidupan sekarang bisa disesuaikan ya. Ya karena bukan zaman Siti Nurbaya katanya. Jadi ada kalanya untuk jodoh ya biasanya yang penting sama-sama suka tetapi juga harus diimbangi ya. Bagaimana ya moralitasnya ya. Kalau orang Jawa bilang ya bibit bebet bobotnya. Nah, kemudian memberikan warisan. Nah, memberikan warisan dalam hal ini tidak hanya memberikan warisan dalam hal materi. Lah, ini yang sering menjadi pemahaman yang keliru. Ada kalanya anak menuntut terhadap orang tua meminta warisan. Padahal warisan tidak harus selalu dalam hal materi. Tetapi warisan ini bisa berupa pemahaman yang baik. Kalau zaman sekarang ya memberikan bekal pendidikan yang layak. Ya, ya kalau anak seorang wanita ya tidak cukup hanya sampai SMA saja. Ya minimal sampai sarjana. Ya sampai S2, syukur-syukur S3. Ya. Nah, ini juga termasuk warisan. Ya. Jadi warisan tidak hanya selalu dalam bentuk materi. Ya. Nah, kemudian di dalam Samyutta Nikaya ini, di dalam Putasutta ini jelas bahwa dari syair itu menjelaskan atau menegaskan bahwa peran perempuan dalam masyarakat, ya, perempuan itu akan lebih bijak, ya, bisa menjadi lebih bijaksana dan bisa menjadi pilar keluarga yang melahirkan pemimpin besar. Karena apa? Biasanya pola asuh orang tua ini yang lebih dominan biasanya adalah seorang wanita atau seorang ibu. Makanya tidak heran ketika seorang anak biasanya akan lebih dekat dengan ibunya dibandingkan dengan bapak. Ya, karena apa? Ya, kedekatan emosional itu tidak bisa dipungkiri. Ya, walaupun memang ada ya seorang anak yang dekat dengan bapaknya. Ya, ada juga. Ya, Pak, tetapi kan ada ya, kalau anak laki-laki biasanya dekatnya dengan seorang ibu, kalau anak cewek biasanya dekat dengan bapak. Ya, ini juga tergantung pola asuh. Tetapi biasanya pola asuh yang lebih dekat dengan anak biasanya adalah orang tua. Nah, mengapa bisa terjadi? Ya, saat sekarang ini kan bapaknya biasanya lebih dominan untuk bekerja. Yang mengurus rumah biasanya ibu. Makanya untuk menyiapkan perlengkapan sekolah, menyiapkan bekal dan sebagainya adalah ibunya. Makanya biasanya anak akan lebih peduli terhadap ibunya. Makanya seorang anak biasanya tidak terima ketika ibunya disakiti. Ya. Papanya marah sedikit aja kepada mamanya, biasanya anaknya akan teriak. Ya, ini tidak bisa dipungkiri karena ini memang apa alamiah dan naluriah. Ya. Nah, kemudian ini yang masih terjadi di kalangan masyarakat ya, ya bahwa contoh dalam nyata di kehidupan sekarang dalam tradisi Buddhis ya bahwa wanita ini juga tidak bisa disepelekan ya. Bhikkhuni Soma jelas menjadi bukti langsung dalam sutta bahwa perempuan itu bisa melampaui keraguan-raguan dan bisa mencapai tataran tingkatan kesucian atau bisa merealisasi tingkat spiritual yang tinggi. Tidak hanya seorang laki-laki, tidak hanya biku saja. Bhikkhuni pun bisa menjadi arahat, bisa mencapai tataran kesucian. Nah, kemudian di kehidupan modern bagaimana? Ya, kalau sekarang yang ini yang masih hidup saja ya. Ya, di Thailand masih ya, ada Bhikkhuni Dhammananda, ya, ya. Kemudian di Jerman ada Bhikkhuni Kema, ya, atau di sana disebutnya Ayah, ya, Ayah Kema. Nah, kalau di Indonesia ada Bhikkhuni Santini, ya, ya mereka menunjukkan bahwa mereka walaupun sebagai seorang perempuan, mereka tetap mencapai tingkatan meditasi yang tinggi. Ingat ya, meditasi yang tinggi. Saya tidak menyebutnya tingkat apa pencapaian spiritual, tetapi mereka mencapai tingkat meditasi yang tinggi. Kenapa saya menyebutkan seperti itu? Ya karena beliau-beliau ini ya, untuk praktek meditasinya jelas lebih intens dibandingkan dengan kita sebagai umat berumah tangga atau umat awam. Nah, ini adalah bentuk nyata di kehidupan sekarang ini. Bahwa di kehidupan modern pun sebenarnya kita bisa. Ya, ya, ya. Ya, cuma memang tidak bisa kita pungkiri. Ada beberapa mazhab
yang masih menolak untuk pendirian Sangga Bikuni. Ya, tetapi kita sebagai umat Buddha ya kita tidak perlu untuk memperdebatkan hal-hal yang seperti itu. Yang kita tuh yang kita menjadi panutan atau menjadi kita pedomani adalah bagaimana mereka-mereka ini mempraktekkan dhamma dan vinaya. Bukan sebagai kapasitas gendernya, bukan masalah pria atau apa wanitanya. Tetapi yang kita lihat adalah pedoman moralitas yang beliau-beliau ini praktekkan dalam keseharian. Tuh. Jadi di sini tidak bisa terbantahkan ternyata ya bahwa wanita ini memang punya kedudukan yang sama. Ya. Jadi kita bisa nggak terlalu pusing ya. Ya, mau pria, mau laki-laki, ya mau perempuan, mau wanita, mau yang lainnya. Ya. Sebenarnya kalau mau belajar, mau praktek dengan baik, dengan sungguh-sungguh, mereka semua bisa menyelami, bisa memahami, dan mendapatkan manfaat. Nah, jadi ajaran Buddha kan ada 3 tahap ya. Pariyati, Patipati, Pati, Weda. Tetapi kita kan sekarang lebih banyaknya adalah maunya Pati-Pati, ya, ya, apa maunya Pariyati, tidak mau Pati-Pati langsung Pati Weda. Mungkin kita semua pernah bertemu dengan masyarakat ataupun umat Buddha yang mereka senantiasa sering belajar Dhamma. Selalu bercerita, misalkan ada yang ketemu Pak Gunawan. Pak Gunawan, saya kok sering meditasi ya. Saya selalu belajar Dhamma kemana-mana ya. Ada retret di sana, saya ikut, di mana ikut ya. Biku senior apa mengadakan retret bimbingan saya ikut. Kok saya belum mencapai tataran kesucian ya? Ini bagaimana? Ya karena tentunya ada sesuatu yang kurang lengkap di dalam pembelajaran itu. Jadi dia hanya belajar, belajar teorinya saja, tetapi tidak pernah mau mengimplementasikan, tidak pernah mau praktek. Ya, ya, ya. Karena apa? Kebiasaan hidup instan. Dan orang ini biasanya kurang berkaca terhadap apa yang terjadi di kehidupan sekarang ini. Jangankan kehidupan sekarang ini, kalau kita merunut dan melihat sejarah ya dari Bodhisattva Siddhartha mencapai kebudayaan saja, terakhir sampai berapa kali? Ribuan kali. Apalagi kita yang baru ikut retret sebulan, 2 bulan, 3 bulan kok ingin mencapai tataran kesucian Sotapanna. Ya jangan bermimpi dulu kalau paraminya belum matang, belum masak gitu. Ya cuma kan kita sekarang kan memang ya dengan generasi apa gaya hidup di kehidupan modern tidak bisa kita pungkiri ya hal-hal seperti itu sering kita temui. Ya. Jadi pengennya belajar, nggak perlu praktek, tapi pengennya memperoleh manfaat. Nah ini yang sering terjadi. Ataupun mereka belajar, mau praktek, tetapi prakteknya tidak sungguh-sungguh. Dan akhirnya apa? Kecewa. Karena apa? Kok tidak mencapai-mencapai. Ya, ya mungkin teman-teman bisa melihat ya atau bisa mendengar dan membaca literasi tentang kisah Biku Ananda. Biku Ananda kurang apa coba? Semua yang dibabarkan atau sabda-sabda Buddha, khotbah Buddha, beliaunya hafal dengan baik. Bisa dipelajari dengan baik. Tetapi kenapa beliaunya mencapai tataran kesucian malah terakhir? Boleh dibilang terakhir ya. Karena apa? Mencapai tataran kesucian setelah mencapai arahat setelah Buddha Buddha Parinibbana. Berarti ada sesuatu yang perlu dianalisis. Nah, secara tidak langsung, karena beliaunya selalu ikut dengan Buddha, merasa dekat dengan Buddha. Ini mungkin prasangka saya, kalau saya salah ya juga. Ya bisa jadi ya. Tidak menutup kemungkinan ego beliau itu tinggi. Kenapa? Ya dibandingkan biku-biku yang saya loh setiap hari menemani Buddha, melayani Buddha. Ya. Saya loh Buddha membabarkan dhamma, saya selalu merekam dengan baik di dalam memori. Ya. Dan saya bisa hafal dan bisa menyampaikan dengan baik. Nah, ketika memiliki perasaan seperti itu secara tidak langsung, itu egonya naik. Ya. Atau bahasa ini adalah kekotoran batin yang halus, manya ya kalau bahasa ini. Kalau kekotoran batin yang kasar kan namanya apa? Kilesa ya. Ya, jadi
manya itu, kesombongannya itu muncul secara tidak langsung. Walaupun tidak setiap hari. Ya, tetapi secara tidak langsung ketika ini muncul, tidak menutup kemungkinan ini menjadi salah satu faktor penyebab bahwa Biku Ananda harus tercerahkannya belakangan, gitu, bukan terakhir, belakangan. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat ketika Bodhisatta Siddhartha ya, hidup di masa kehidupan Buddha di Pangkara. Ya, pada waktu itu kan menjadi seorang Brahmana, ya, menjadi seorang petapa yang namanya petapa Sumedha. Ya. Kenapa dia tidak mencapai sama Sang Buddha pada saat kehidupan Buddha di Pangkara? Tidak menutup kemungkinan pada saat Buddha di Pangkara mau lewat, dia kan menyebabkan atau memberikan badannya untuk diinjak melewati ya, karena ada jalan yang kalau dalam cerita ya ada jalan yang kotor lah kira-kira atau becek ya belum bisa. Nah kemudian petapa Sumedha ini membaringkan tubuhnya supaya dijak. Tetapi dalam hatinya pada saat Buddha di Pangkara menginjakan kakinya di tubuh Sumedha, dalam hati Sumedha muncul kesombongan tidak? Muncul. Kalau saya mau sebenarnya saya bisa mencapai kesucian, mencapai kebudaan di kehidupan ini. Nah itu secara tidak langsung itu menimbulkan manya. Dan apakah Buddha di Pangkara tahu tentang itu? Ya sebenarnya tahu Buddha di Pangkara. Ya tapi kan tidak mungkin Buddha di Pangkara akan, kamu jangan sombong ya. Ya kan nggak mungkin. Ya karena kan tahu bahwa ya inilah proses yang harus dilalui. Ya udah dibiarkan saja. Makanya Buddha ketika mengajarkan Dhamma pun, ya, ketika ada yang bertanya ya ada yang langsung dijawab, ada yang hanya diam, ada juga yang cuma mengangguk ataupun geleng kepala. Ya karena ada beberapa hal yang harus dicermati. Kenapa kok dijawab dengan diam? Ya karena Buddha tahu walaupun orang ini mau dijelaskan seperti apa, orang ini nggak bakalan mudeng lah kira-kira gitu. Jadi ada kalanya gini, orang itu mungkin kita pernah ketemu orang yang apa ya bahasa bahasa sekarang itu ngeyelan ya. Kita mau ngomong apa sama orang yang ngeyelan, kita pasti dibenturkan. Makanya salah satu cara untuk menjawab orang yang ngeyelan itu, ya udah biarkan saja suatu saat dia kebentur dengan pertanyaan sendiri dan dia merasakan. Dan akhirnya dia menemukan jawabannya sendiri. Nah itulah sebenarnya metode Buddha ketika dia hanya menjawab dengan. Dan ketika Buddha menjawab dengan langsung, karena Buddha mengetahui dengan hanya dijawab sebentar, dijawab dengan sepatah kata atau beberapa kalimat, orang ini akan paham dan akan mengetahui dan akan tercerahkan. Nah ini sebenarnya metode-metode ini sebenarnya juga ada di dalam masyarakat. Makanya petapa Siddhartha menemukan kembali Dhamma yang sudah lama dilupakan oleh umat manusia pada waktu itu. Nah, ketika menemukan kembali, maka Buddha menjadi seorang sama-sama Buddha. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan lagi biasanya adalah apa sih hubungannya ya antara jenis kelamin dengan kemajuan spiritual? Ya sebenarnya kalau boleh dibantahkan ya sebenarnya antara jenis kelamin dengan kemajuan spiritual sebenarnya ya nggak ada pengaruh yang signifikan ya karena apa? Orang yang mencapai tataran spiritual itu bukan karena bentuk tubuh dan bukan karena jenis kelamin, tetapi karena apa? Orang itu mau praktek, mau mengembangkan dan juga bisa latihan meditasi dengan penuh kebijaksanaan dan memiliki moralitas yang baik, bukan karena bentuk fisik. Ya, tetapi kan selama ini orang selalu banyak berpikiran bahwa orang yang bisa mencapai tataran kesucian ketika orang itu tubuhnya bagus, tubuhnya baik, tubuhnya sempurna, ya itu hanya salah satu faktor kecil saja. Ya, ya tetapi sebenarnya bentuk tubuh ya, tidak menjadi halangan. Mau laki-laki mau perempuan, ya, tidak ada masalahnya, tidak ada batasan. Ya, jadi untuk mencapai kemajuan spiritualitas ya, terletak pada pengembangan batin, bukan pada jenis kelamin atau bukan terletak kepada gender. Ya. Tidak menutup kemungkinan, misalkan Pak Gunawan dengan keluarganya, ya satu keluarga sama-sama tiap hari latihan meditasi, tetapi tingkat kesabarannya, tingkat kemajuannya tidak menutup kemungkinan bisa ibunya dulu, adik apa perempuannya dulu.
Tidak menutup kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga ya Pak Gunawan duluan. Ya. Ya, tetapi ini kan penuh dengan kemungkinan. Karena apa? Pada prinsipnya, pada dasarnya, antara laki-laki dan perempuan itu memiliki potensi yang sama. Ya. Jadi di hadapan Buddha nggak ada prioritas. Kamu wanita ya nanti nanti karena kamu apa? Kamu pasti terakhir deh kemajuan spiritual. Tidak demikian. Nah, yang menjadi contoh nyata adalah di zaman kehidupan Buddha ya, jelas ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ya, ada 10 bikuni utama siswa Buddha. Ya selain bikuni 10 bikuni juga ada 10 biku juga yang menjadi contoh juga. Nah, yang menjadi masalah di kehidupan sekarang ini biasanya masih terjadi ya. Banyak orang yang masih berpikir bahwa kalau aku seorang perempuan ya, atau aku seorang laki-laki adalah orang yang masih menjadi sasaran empuk bagi Mara. Mara di sini adalah belenggu kekotoran batin. Karena apa? Orang yang masih memilih berpikir aku, ya, aku di sini adalah, aduh saya mau apa saya bisa ya mencapai ketataran sini. Aduh nanti saya apa bisa ya bermeditasi dengan baik. Ya. Orang yang penuh keraguan-raguan ini. Nah kalau orang-orang yang penuh keraguan-raguan ini tentunya menjadi sasaran empuk karena apa? Ya punya dua sahabat yang baik, yaitu apa? Kalian namitannya siapa? Si Tina dan si Mida. Tina Mida, ya. Kelambanan, rasa malas. Ya. Contoh saja, ya. Kalau saya berpikir, aduh, mau meditasi bangun, udah pasang alarm jam 5. Wah, besok saya mau bangun pagi lah jam 5, mau meditasi sampai setengah 6. Alarm bunyi, aduh, rasanya masih ngantuk. Pencet HP lagi, wadah, didiamkan. Pencet lagi. Ya ini, sasaran empuk bagi marah. Ya marahnya siapa? Ya tadi tuh yang mencet itu tadi. Wah nanti. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Nah, yang menjadi musuh utama adalah ego. Di kehidupan sekarang ini adalah ego. Ya. Selama kita masih melekat dengan identitas, ya, maka keraguan ini akan terus menghantui. Saya tidak bisa, aduh saya tidak mampu. Padahal kita belum pernah mencoba. Tapi sudah takut gagal dulu. Ya. Ini sering terjadi. Tidak menutup kemungkinan Mbak Meta juga pernah. Mbak Meta besok saya tugaskan ke Kalimantan ya. Nanti urusin ini. Bisa saja jawabnya, waduh saya nggak bisa Pak, saya belum pernah ke sana. Ya karena masih ada ego. Waduh saya ragu-ragu, waduh saya bisa nggak ya. Tapi kalau misalkan mantap, egonya bagus, siap Pak, saya akan coba. Perkara nanti berhasil atau tidak, ya urusan nanti. Karena kan segala sesuatu proses. Ya. Apakah Bodhisattva Siddhartha ketika meninggalkan kehidupan duniawi langsung tercerahkan? Kan tidak. Berguru dulu kepada Alakaram, Alarakala, Udakarama Buddha. Ya. Apakah mudah? Ya ternyata tidak menemukan sesuai yang apa yang diharapkan. Kemudian pergi, ya. Kemudian dimusuhi oleh sahabat-sahabatnya itu 5 orang pertapa. Dan ketika ketemu lagi malah dikira orang gila. Ya. Bukan hal sesuatu yang mudah. Ya tetapi ya, ketika itu bisa terlampaui, bisa dilewati, ya, Siddhartha Gautama bisa menunjukkan bahwa segala sesuatu itu perlu proses. Dan akhirnya ya mereka-mereka ini bisa mengikuti. Nah, nah kemudian ya, kita harus perlu tahu bahwa kesadaran tanpa diri ya, atau anatta ini sudah jelas ya bahwa dalam ajaran Buddha tidak ada aku yang kekal ya, atau tidak ada aku yang tetap. Karena apa? Antara laki-laki dan perempuan sebenarnya sama-sama bisa bebas dari penderitaan. Caranya bagaimana? Mau melatih dan praktek dharma itu. Setelah belajar, dilatih, dipraktekkan. Jangan cuma dipelajari terus. Kalau dipelajari dan dipelajari nggak pernah praktek, ya nggak akan dapat manfaat. Ibaratnya kayak Mbak Meta pergi ke Gramedia beli buku. Wah, ini buku ini baik, tapi cuma dibeli, dipajang, cuma dilihat, oh ini buku ini bagus. Ya lama-lama bukunya itu usang ya nggak bermanfaat. Tapi akan bermanfaat ketika buku itu sampai rumah ya dibaca, tidak hanya dipajang. Kemudian setelah dibaca, kemudian dibagikan kepada orang lain. Karena kalau sudah dibaca, buat apa juga di pajangan? Akan lebih bermanfaat ketika mungkin diberikan pada Pak Gunawan. Pak Gunawan ini loh saya punya buku yang bagus. Coba Pak Gunawan, menurut Pak Gunawan ini buku ini bagus apa jelek? Gitu. Itu nanti bisa sharing dan itu akhirnya lah ini bisa
memberikan manfaat. Jadi ketika kita sering berbagi, bukan berarti nanti kita akan hidup kekurangan. Tetapi dengan sering berbagi, ternyata kita bisa mendapatkan lebih dari apa yang kita harapkan. Nah, tetapi ya ini seringkali kita masih ya, kebanyakan masih bahwa kalau nanti saya berdana ini saya akan dapat apa? Nanti ketika saya memberikan ini saya akan memperoleh apa? Masih banyak pertimbangan. Padahal kita tidak menyadari bahwa tanpa diri tiada diri yang kekal. Ya. Antara Mbak Meta yang tadi dengan yang sekarang, mungkin secara fisik terlihatnya sama, tapi sebenarnya sudah berbeda. Yang tadinya gelisah sekarang sudah menjadi tenang. Nah ini kan adalah sebagai bentuk anata, ya, tidak tetap berubah-ubah, ya. Ya. Sama Pak Gunawan misalkan. Tadi mungkin merasa kenyang, sekarang oh udah agak malam, oh agak lapar. Walaupun dalam raut muka tidak menunjukkan Pak Gunawan sedang kelaparan, tidak. Oh yang tadinya sudah minum, oh sekarang haus lagi. Nah ini kan bentuk secara tidak langsung dalam keseharian. Tetapi ada kalanya kita lupa. Nah, itu yang dapat ini ya. Nah, untuk pembelajaran spiritual di masa kini, apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa kita perankan di kehidupan modern ini atau di kehidupan masa kini? Ya jelas kita tidak usah eh, terpaku dan mempersoalkan tentang jenis kelamin. Ya. Jadi kita nggak usah, ya. Kok kalau yang di wihara ini yang ceramah biku, saya datang. Kalau yang ceramah Atasilani, saya nggak datang. Ya nggak usah seperti itu. Mau biku, mau bikuni, mau samanera, mau Atasilani, yang penting kita ambil adalah nilai damai untuk bisa kita praktekkan. Bukan dari sosoknya. Jadi bias gender dalam agama kita nggak usah persoalkan. Walaupun memang tidak bisa kita pungkiri, beberapa tradisi masih meragukan ya, kemampuan spiritual seorang wanita. Ya, ya, ini terjadi, kan? Ya, ini terjadi di kalangan komunitas sangga itu sendiri ada. Ya, ya. Kemudian keraguan diri. Sekarang itu masih banyak ya, wanita yang merasa dirinya kurang kurang baik, merasa dirinya belum cukup, merasa dirinya masih kurang. Jadi kurang pede sebenarnya bukan kurang. Padahal bukan masalah bentuk fisik, bukan masalah dari kasta mana, dari kalangan mana. Ya, kita kan bisa menginspirasi dari kisah-kisah kehidupan ya para siswa Buddha. Ya. Ya. Nah, inilah yang bisa kita implementasikan. Jadi kita pembelajaran spiritual yang bisa kita implementasikan di kalangan masyarakat saat ini ya kita sekarang mari mulai dari diri kita ya kita nggak usah mempersoalkan mengenai gender ya, ataupun mazhab. Ya. Kalau ditanya kamu umat Buddha mana, kamu alirannya apa? Kalau di wihara masing-masing silakan. Saya Theravada, saya Budayana, saya Tantrayana, saya Maya, silakan. Tapi ketika kita keluar, ya kita adalah umat Buddha. Karena kita kembali lagi bahwa di masa kehidupan Buddha tidak ada istilah umat sekte, tetapi yang ada adalah umat yang beragama. Dalam artian umat beragama adalah umat yang berpegang teguh kepada Dhamma, menjalankan ajaran Buddha. Di masa kehidupan Buddha nggak ada. Saya loh muridnya Biku Ananda, saya muridnya Biku Moggallana, nggak ada. Jadi yang ada adalah pengikut Buddha. Pengikut Buddha adalah orang yang mau belajar dan mau mempraktekkan Dharma. Ya, tetapi kalau di kehidupan sekarang ini masih banyak di kalangan masyarakat ya mau ke wihara ketika yang ceramah bikunya senior yang ini datang. Kalau yang ceramah sama neratnya nggak datang. Ada yang kayak gitu. Atau mau berdana ketika yang ini apa yang pindah patah bikunya banyak mau kalau yang bikunya sedikit tidak mau ada yang masih ya tetapi kita nggak usah seperti itu ya ini hanya untuk refleksi saja. Nah kemudian sebagai solusi dari ajaran Soma Sutta ya kita harus kembali mengingat bahwa untuk merealisasi kesucian ya, kalau ketertinggi arahatnya ya kita nggak usah ke arahat dulu ya. Ya, karena masih jauh lah ya, Sotapanna aja mungkin masih jauh ya. Ya, tapi jelas-jelas bahwa Buddha mengajarkan bahwa tataran kesucian itu bisa
realisasi ya melalui 3 tahap. Nah, 3 tahap apa? Ya, memiliki sila yang baik, kemudian memiliki konsentrasi yang baik juga, dan yang paling jelas adalah punya kebijaksanaan. Jadi ketiga hal ini, 3 tahap ini harus berimbang. Ya. Ketika 3 hal ini sudah selaras, maka kita akan menjadi manusia seutuhnya. Jadi tidak hanya fokus pada bentuk tubuh, ya, jenis kelamin, tetapi fokuslah pada latihan batin, bukan dari jenis kelamin. Dan ini jelas bahwa Buddha menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang yang tercerahkan tidak ada syarat. Dia itu harus laki-laki, tidak ada. Mau laki-laki, mau perempuan, semuanya sama. Yang penting mereka memiliki sila yang bagus, ya, samadhinya bagus dan punya kebijaksanaan. Mereka punya hak yang sama untuk merealisasi kesucian. Nah, kemudian untuk implementasi ajaran agama Buddha di kehidupan sekarang, jelas Buddha menekankan tentang kualitas batin, bukan menekankan kepada jenis kelamin. Kemudian memberikan kesempatan yang sama, ya, di dalam komunitas sangga. Ya. Jadi tidak ada perbedaan. Walaupun tidak bisa kita pungkiri untuk sangga bikuni ya diberikan peraturan tambahan, ya, atau Garudama ya diberikan 10 peraturan tambahan. Ya, tetapi ini yang sering menjadi persoalan juga dan masih diperdebatkan sampai saat sekarang ini. Ya, walaupun tidak semua umat Buddha memperdebatkan. Nah, kemudian kita hendaknya sebagai umat Buddha yang baik dan bijak ya memberikan penghormatan kepada ya mereka yang patut untuk dihormati, ya. Baik itu biku maupun bikuni, samanera, atasinani. Ya, kita tidak usah beda-bedakan. Karena apa? Semuanya adalah penjaga winaya dan menerus ajaran dari Sang Buddha. Nah, nah, kemudian di kehidupan sekarang jelas ya kita bisa interpretasikan teks ya. Jadi kita tidak hanya perlu belajar teks saja. Ya, jadi bagaimana mengaitkan teks itu dalam kehidupan modern. Bukan berarti teksnya nanti diubah, tetapi kita bagaimana menyelaraskan atau mengimplementasikan bahwa ajaran-ajaran yang tertuang di dalam teks-teks agama Buddha bisa kita interpretasikan di dalam kehidupan sekarang dengan baik, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, dan juga bisa diberikan contoh-contoh praktek secara nyata. Jadi tidak hanya sekedar, ya itu kata teks, nah itu kata teks. Karena kita tidak bisa untuk saat sekarang ini harus seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menggali? Nah, kalau memang memungkinkan, nggak masalah kita bisa mendorong pentabisan Sangga Bhikkhuni. Karena ini ada ya di Taiwan, Vietnam, dan Sri Lanka. Ya, ya tapi kalau di Indonesia ya kayaknya masih belum bisa ya. Ya, tapi paling tidak ya kita nggak usah terlalu berpihak ya. Nah, yang paling penting lagi kita berkolaborasi lintas tradisi. Jadi kita tidak usah mengkotak-kotakan mau itu Budayana, Theravada, Tantrayana, Mahayana, ya, ataupun aliran yang mana, kita nggak usah. Jadi kita hidup beragama harus solider dan harmoni, tidak berdasarkan mazhab, tetapi kita berpegang teguh kepada ajaran Buddha, kepada Dharma itu sendiri yang kita jadikan. Kemudian kita juga harus mendukung tentang kesetaraan gender di dalam komunitas Buddhis. Nah, contohnya dengan apa? Ya, memberikan teladan dan mendukung wanita-wanita itu untuk menjadi guru dhamma. Ya. Nah, kemudian kita juga harus mengikis, ya, mengikis ego kita yang ada kalanya kita masih suka menganggap remeh terhadap perbedaan gender. Nah, ini harus kita mulai latih dari diri kita sendiri. Ya, kemudian setelah kita berhasil ya kita tularkan di dalam kehidupan keluarga, kemudian di lingkungan masyarakat. Kemudian di yang paling jelas alasan Buddha mendukung kesetaraan spiritual ya, karena ada ajaran Buddha bersifat umum ya, berlaku kepada siapa saja baik itu umat Buddha maupun non Buddha, yang penting mau praktek bahwa 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8 berlaku bagi semua. Dan ketika ini dipelajari, dipahami dengan baik, dan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh, akan memberikan manfaat bagi mereka yang mau praktek. Nah,
Ini jelas ya, ini alasan Buddha mendukung. Ya. Kemudian untuk merealisasi kesucian banyak sekali ya. Kalau tadi kita berbicara hanya para biku dan bikuni, ya ada beberapa contoh nih. Sebelum ada yang tanya, ada nggak sih umat awam yang merealisasi kesucian? Ada ya. Di masa kehidupan Buddha, yang laki-laki contohnya ada Anathapindika. Beliau ya mencapai tataran Sotapanna di kehidupan beliau atau di kehidupan masa Buddha. Nah, Anathapindika ini adalah menjadi donatur ya, penyumbang wihara terbesar itu di Jetawana. Kenapa Jetawana? Ya karena Jeta itu kan dibeli dari Pangeran Jeta itu ya. Jadi Wana itu adalah hutan ya, hutan milik Pangeran Jeta awal yang dibeli oleh Anathapindika, kemudian disumbangkan kepada Sangga ya, kepada waktu itu diberikan kepada Buddha. Nah, kemudian ada Cita ya mencapai tingkat Sakadagami. Nah, beliau ini juga orang umat awam, ya, tetapi dia memiliki kebijaksanaan. Dia berasal dari suku Macika Sanda. Kemudian ada Hataka Alawaka, mencapai tataran kesucian Anagami. Nah, ini adalah seorang pemimpin komunitas di Alawi atau pemimpin suku Alawi. Nah, kemudian yang perempuan ada tidak? Ada, ya. Wisaka, ya, mencapai tataran Sotapanna. Ya, dia perempuan yang menjadi penyokong kehidupan Buddha. Kemudian Kujutara dulunya adalah pelayan istana, kemudian suka kabur dan pernah mencuri juga di istana, ya. Nah, kemudian suka kabur, akhirnya ketemu Buddha dan sering mendengarkan Dhamma. Akhirnya apa? Pulang lagi ke istana dan menyampaikan ceramah ini. Ya, menyampaikan apa yang dia pelajari dari Buddha, ya. Kemudian menyampaikan kepada Permaisuri Raja. Nah, jadi dia insaf lah kira-kira. Ya. Jadi setelah mendengar Dhamma itu dia tercerahkan dan kemudian menyampaikan kepada para pelayan-pelayan istana lainnya juga. Dan kemudian di sini ya, ada sepasang perumah tangga yaitu Nakula Mata dan Nakula Pita ya, yang mereka mencapai tataran anagami. Ya, ini merupakan pasangan suami istri ya, yang mereka itu hidup harmonis dalam Dhamma. Jadi mereka tidak bertengkar, tidak pernah mempermasalahkan, tapi mereka bisa hidup damai dengan Dhamma. Karena apa? Mereka tidak hanya belajar, tetapi mereka mau mempraktekkan ajaran Buddha. Nah, berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa Soma Sutta merupakan salah satu teks yang ada di dalam Samyutta Nikaya, yang mana dalam Soma Sutta ini jelas sekali menegaskan kesetaraan spiritual. Mau laki-laki dan perempuan jelas memiliki hak yang sama untuk mencapai tataran spiritual. Nah, jadi tidak ada pantang, mau laki-laki mau perempuan, semuanya mereka punya hak yang sama, jelas ya. Kemudian yang menjadi tantangan utama adalah bersifat ya budaya ya, bukan doktrin. Ya. Karena apa? Budaya ini memang sekarang memang tidak bisa kita pungkiri ya. Ada budaya-budaya memang masih melekat ya. Ini harus kita berikan pemahaman, ya, tetapi secara bertahap. Tetapi ingat ya bahwa ajaran Buddha tidak bisa dipaksakan. Ya, karena Buddha juga mengajarkan bahwa kita ketika membabarkan dhamma atau menganalisa dhamma juga tidak boleh memaksa. Tapi bagaimana cara kita untuk memberikan contoh dulu. Ketika kita memberikan contoh, ya, secara perlahan orang itu akan mengamati dan setelah mengamati, ya, mudah-mudahan akan sadar. Ya, Buddha juga memberikan contoh. Nah, kemudian solusi juga terletak pada pemahaman mendalam tentang Dharma. Jadi bukan hanya terhadap materi saja, tetapi bagaimana setiap orang bisa punya keberanian untuk mengubah tradisi-tradisi yang bias tadi, ya, yang tadi katanya bahwa wanita harusnya hanya cukup hidup di sumur, di dapur, kasur, ya, itu harus ubah. Ya. Ya, kita patahkan ya teori-teori itu. Jadi dengan cara apa ya kita berkomitmen untuk memberikan ruang yang sama kepada perempuan untuk berkiprah, untuk berkolaborasi untuk kemajuan budaya. Ya, jadi ya, ini tidak menutup kemungkinan ya suatu saat kita harus berani memunculkan penceramah-penceramah seorang wanita. Itu harus kita dukung. Ya. Latihan, caranya apa ya latihan? Jangan takut, wah nanti saya salah, nanti saya keliru. Ya nggak usah takut. Maju dulu, tampil dulu. Perkara salah atau benar urusan nanti. Kita berikan ya, kepada perempuan untuk bisa menjadi abdi dhamma. Dan kemudian yang tidak kalah penting lagi, bahwa spiritualitas melampaui fisik ya,
bahwa perempuan juga bisa mencapai kebebasan atau pembebasan jika wanita itu tekun di dalam berlatih. Ya. Jadi ketika wanita itu tekun berlatih, bisa saja mengalahkan laki-laki kalau laki-lakinya kurang tekun. Ya. Dan yang lebih penting lagi adalah kunci kebebasan. Kunci kebebasannya adalah jelas kita nggak boleh melekat pada identitas, ya, singkirkan ego. Ya. Kemudian kita harus memadukan antara konsentrasi dan kebijaksanaan. Karena apa? Ketika kita senantiasa memiliki konsentrasi yang baik, ya, kalau orang Jawa bilang eling lan waspada, ya, senantiasa sadar, ya, atau sadar sepenuhnya, ya, atau kalau bahasanya meta itu mindfulness, ya, ya, atau memiliki sati sampajana, dan juga ditambahkan dengan kebijaksanaan, maka otomatis akan memperoleh pencerahan. Walaupun pencerahannya belum tentu arahat, ya, ya, tetapi paling tidak kita memahami. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Baik, untuk kesempatan selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Meta. Oke, terima kasih Pak Edi untuk pemaparan materinya yang luar biasa sekali, menarik ya. Walaupun sebenarnya ya kita pasti di antara kita di sini sudah tidak asing lagi dengan gender-gender ini, tapi Pak Edi memaparkannya dengan sangat sederhana, mudah dipahami, dan juga menyelipkan detail-detail yang barangkali kita terlewat. Seperti tadi, kenapa di hutan Jetawana namanya. Oh, ternyata Jeta itu dari nama pangeran, Pangeran Jetawana itu hutan. Nah, itu kan detail-detail yang kalau saya sendiri kelewat ya. Jadi kayak, oh ini ilmu baru lagi gitu. Dan untuk teman-teman, Romo Ramani, kalau ada yang mau didiskusikan, ada pertanyaan, silakan saja untuk bisa diketikkan di kolom chat. Sebelum itu, saya ada pertanyaan satu lagi nih. Pak Edi, tadi kan sudah eh, sharing banyak ya tentang gender dan jelas sekali kalau Buddha ini tidak menutup kesempatan untuk perempuan dalam mengembangkan batinnya. Nah, namun sepemahaman saya nih, ada kriteria bahwa hanya laki-laki saja yang bisa menjadi Buddha, perempuan nggak bisa. Nah, tanggapan Pak Edi terhadap itu gimana? Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik, ya, Mbak Meta, ya. Nah, ingat, syarat untuk menjadi seorang ingat, untuk menjadi seorang sama Hmm. Sang Buddha memang harus laki-laki, tapi untuk Hmm. menjadi seorang Buddha tidak ada batasan. Ya, Oh, makanya oke. tadi disampaikan bahwa untuk kemajuan spiritual antara laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, kalau kita Hmm. menggali riwayat, Buddha pernah nggak, ya, Bodhisattva Siddhartha pernah terlahir nggak jadi perempuan? Kayaknya nggak pernah deh. Coba nanti di cross check, ya. Pernah nggak Oke. kira-kira? Kalau sepemahaman saya sih belum belum pernah ya. Ya, nanti dicek, ya. Ya, kalau Pak Oke. Gunawan pasti sudah tahu, beliau udah tahu nih pernah atau tidaknya, ya Mm-mm. pasti tahu, ya. Nah, ini jadi memang syarat mutlak bahwa untuk menjadi seorang sama Sang Buddha, ya, bukan untuk Buddha, ya, untuk Mm-mm. merealisasi sama Sang Buddha, ya syaratnya dia harus laki-laki. Nah, itu yang sudah menjadi tradisi. Nah, apakah ini bisa terbantahkan? Ya tidak menutup kemungkinan di masa kehidupan berikutnya, ya tidak menutup kemungkinan nanti bisa saja terbantahkan. Ya, tapi Oh, kan oke. masanya kapan kita tidak tahu. Tetapi Mm-mm, untuk mm-mm, saat mm-mm. sekarang ini kebanyakan yang belajar dari sejarah, dari riwayat para Buddha, ya mungkin Buddha-Buddha sebelumnya ya. bisa belajar dari kitab Buddha Wangsa, ya. Ya, tapi memang itu perlu lama, ya. Saya aja dari 3 buku yang tebal itu tidak saya baca semua, ya. Ya hanya saya baca, ya yang memang yang menurut saya, wah ini perlu saya baca. Nah, itu Mm-mm, memang kita mm-mm. lihat dari kisah-kisah, ya, para Buddha itu dari 25 kehidupan para Buddha itu, riwayat agung para Buddha itu, ya rata-rata ketika merealisasi tingkat kebudayaan dalam hal ini dalam tanda kutip, ya, sama Sang Mm-mm. Buddha, menjadi Sama seorang sama Buddha. Sang Buddha, ya harus terlahir sebagai laki-laki dulu, baru Mm-mm. sampai. Tapi kalau wanita menjadi Buddha bisa nggak? Bisa. Apa itu Buddha sih? Yang sadar. Iya. Jadi kalau wanita yang sadar itu berarti sudah menjadi Buddha.
Oh ya, Tapi bukan berarti dalam artian tanda technically kutip Buddha itu sama Buddha Sang Buddha sadar gitu. itu apa Buddha itu dalam tanda kutip itu sadarnya itu karena saya sedang tertidur jadi tidak sadar. Bukan itu ya. Jadi Oke. untuk mencapai tataran kesucian ya, ya memang tidak ada batasan. Buddha menjelaskan Mhm. bahwa untuk mencapai tataran-tataran itu ya tidak ada istilah ya bahwa oh Mhm. ini harus laki-laki ya, oh ini harus perempuan ya. Ya, Mhm. tidak ya, tidak ada hal-hal seperti itu. Karena apa? Ya semua punya potensi yang sama. Tetapi kalau kita Mhm. mengacu kepada riwayat khususnya Mhm. riwayat Agung para Buddha, ya, selama ini yang menjadi sosok ya ketika apa menjadi seorang Samasa Buddha, rata-rata mereka terlahir dari seorang laki-laki. Laki-laki. Ya. Nah, kemudian kalau kita belajar tadi, kenapa kok Buddha ya tidak membeda-bedakan tadi? Ya karena beliaunya itu sebenarnya sangat plural, ya sangat menghargai Mhm. keragaman. Jadi keragaman itu beliau sangat antusias dan memberikan istilahnya ruang yang sangat ini, ya. Walaupun ini sekalian menjawab pertanyaan dari Pak Gunawan ya, kayaknya ada Pak pertanyaan ya. Gunawan. Mhm. Ya, ini sekaligus menjawab ya Pak Gunawan ya. Ada pertanyaan di kolom chat ya. Kalau Buddha Maha Mengetahui, kenapa harus ragu tentang permohonan Mahapajapati Mhm. Gotami sampai harus Ananda yang akhirnya mengajukan pertanyaan? Ya. Iya, itu Nah, juga jadi kemudian, pertanyaan tuh. nah, kemudian kenapa ada aturan bikuni kok walaupun sudah 10 tahun harus menghormat kepada eh, Biku. biku, bahkan bukan hanya biku ya, kepada samanera pun harus hormat ya. Nah, ya ini walaupun Buddha ini dianggap sebagai seorang yang maha tahu, kalau dulu disebutnya apa? Sabano ya dalam tradisi Buddhis ya. Nah, walaupun dia memiliki kebijaksanaan yang cukup, memahami kondisi yang luar biasa. Karena kita tidak bisa pungkiri di kehidupan masa kehidupan Buddha ya, itu kondisi sosial dan apa histori dari kalangan masyarakat India itu sangat rumit. Karena pada Mhm. waktu itu kan masih ada namanya sistem kemasyarakatan ya. Iya. Sistem kemasyarakatan atau yang dikenal dengan kita mengenalnya sistem kasta gitu ya. Mhm. Bahwa ada tingkatan ya. Ya. Nah, yang menjadi alasan ya, kenapa tidak langsung menyetujui permohonan Mahapajapati Gotami untuk ditapiskan? Ya ini menurut pemahaman saya ya Pak Gunawan ya, karena saya tidak menemukan memang di literasi teks suci ya. Ya karena di dalam konteks sosial pada masa itu ya warga masyarakat di India itu sangat patriarkis pada waktu itu ya. Nah, ketika nanti Buddha langsung mengiyakan ya, tanpa ada pertimbangan, tanpa adanya ya istilahnya kan tadi ya sampai kenapa kok harus Ananda ya. Ya tidak menutup kemungkinan ya bisa menjadi penghambat dalam penyebaran dhamma. Ya. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan bisa ditentang keras. Coba ketika misalkan Mahapajapati Gotami datang, Buddha mohon saya ditapiskan langsung, oh ya setuju saya. Kira-kira murid-murid yang lainnya, Buddha kenapa kok langsung diiyakan? Nah, ini tidak menutup kemungkinan. Ini bisa menjadi benalu. Ya mungkin Pak Gunawan bisa mengingat kembali ya tentang bagaimana awal pentabisan Samanera. Ya, kenapa kok di kehidupan Buddha sendiri itu ketika Buddha mentabiskan Pangeran Rahula menjadi apa? Menjadi seorang Samanera itu menjadi masalah. Karena apa? Ketika Raja Sudodana ditinggalkan oleh Siddhartha, kira-kira sakit hati nggak? Sakit hati, Sakit. kecewa. Tidak menutup kemungkinan. Istilahnya, yang kotor-kotor pun mungkin ada di dalam. Ya cuma kan di dalam sejarah dan riwayat tidak mungkin diungkap ya. Ya, mungkin ya bisa saja bahasa kasarnya anak tidak tahu diuntung sudah kurang apa sih kira-kira kan kayak gitu. Ya kalau sekarang mungkin udah dibelikan fasilitas ya mobil Lamborghini, Ferrari dan sebagainya. Kalau zaman dahulu ya kereta gitu ya, sampai dibuatkan istana. Ya, tetapi ini anak kok malah membelot kira-kira. Nah, kemudian kan karena anak-anak calon pewaris tahtanya sudah pergi, maka Raja Sudodana kan punya tumpuan, yaitu siapa? Ya Pangeran Rahula diharapkan sebagai generasi, Penerus. bagi penerus pewaris tahta. Nah, ketika tiba-tiba kok Rahula itu kan ditabiskan. Nah, ya tetapi kan nggak serta-merta ditabis ya. Karena ditabis itu kan sebenarnya ketika diminta oleh
dianjurkan oleh siapa? Ya saudara. Saudara. Ya saudara kan, nak, ya bahasa sederhananya mungkin gini ya. Nak, tahu nggak itu yang pakai jubah itu bapak kamu loh. Sudah kamu datang saja sana. Kamu datang minta warisan ke beliaunya. Ya kira-kira kan kayak gitu. Ya namanya anak kecil ya jelas polos datang meminta warisan ya datang saja. Dan kalau dalam kisah kan memang datang ya. Setelah mendapatkan bisikan dari ya saudara kan datang menemui Buddha minta warisan. Dan akhirnya meminta Ananda untuk ditapiskan jadi seorang Samanera. Nah, maka sejak itu kan ya kira-kira sakit hati Raja Suddhodana gimana? Luar biasa. Maka sejak itu ya untuk ditapiskan harus ada persetujuan dari keluarga supaya tidak menimbulkan gugatan. Nah, ini juga salah satu konteks sosialnya itu menurut saya seperti itu, Pak Gunawan. Jadi sebagai antisipasi supaya tidak mendapat tantangan yang keras dari masyarakat pada waktu itu. Nah, secara hal lainnya, ya, tidak menutup kemungkinan ini adalah sebagai bentuk bagaimana Buddha ingin menguji ya keteguhan dan kesungguhan dari Mahapajapati Gotami. Wah, coba nih saya tes ya. Ya kan? Pak Gunawan aja kalau punya perusahaan mau menerima karyawan kira-kira dites dulu nggak? Wah, coba saya harus tes dulu ini. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan. Ini ada ujian kesungguhan dari Buddha. Benar-benar tidak nih Majapahit. Ya, ya, makanya dia ditolak. Nah, tapi ternyata sampai 3 kali, oh berarti kekeh. Ya udah akhirnya baru. Dan ketika sudah ada dukungan dari Ananda, kira-kira kalau kalau Buddha dipersalahkan, ada bukti, ada penyanggahan tidak kira-kira Pak Gunawan? Ada penyanggahan ketika disalahkan, Buddha kenapa kamu menerima wanita? Loh, saya kan sudah menolak 3 kali. Tetapi walaupun sudah menolak 3 kali, Ananda meminta. Ya udahlah, sebagai orang yang kira-kira sebagai seorang yang harus memberikan hak yang sama, tidak bisa membeda-bedakan, ya udah saya izinkan. Nah, karena apa? Saya sudah didukung kok Ananda kok. Kenapa? Apa buktinya Ananda mendukung? Ananda meminta kok kepada saya untuk mengabulkan permohonan Mahapajapati Gotami. Ketika ada muncul masalah kan tidak menutup kemungkinan bisa dijawab dengan kayak gitu, aman. Ya tidak menutup kemungkinan masalah itu juga ada. Ya tetapi memang tidak diulas Pak Gunawan. Ya di dalam karena kita tidak bisa pungkiri ya di dalam literasi kitab suci itu pasti yang dinarasikan yang baik-baik terus, nggak ada yang diceritakan keburukannya, nggak ada. Nah, nah kemudian kita juga bisa melihat dari peran Ananda juga, secara tidak langsung juga bisa menguji juga. Coba nih, saya kan punya asisten nih si Ananda, kira-kira dia punya belas kasih tidak? Dia kan sudah belajar banyak dari saya. Nah, jadi peran Ananda sebagai asisten Buddha yang penuh kasih mengajukan pertanyaan yang strategis. Kira-kira ini, kira-kira Buddha bisa menjawab iya atau tidak. Nah, dan ini kan akhirnya dasar inilah menjadi apa ya? Ketika Buddha menjawab iya atau menyetujui, akhirnya kan Ananda menggunakan ini sebagai dasar untuk memohon lagi. Gitu. Dan apakah hanya sekali? Ya, tidak, memang kan sebenarnya berkali-kali. Ya ini sih analisa saya seperti itu Pak Gunawan. Jadi tidak menutup kemungkinan ya ada hal-hal seperti itu. Jadi ada salah satunya adalah untuk menguji kesungguhan dari Mahapajapati Gotami. Kemudian dari konteks sosial ya jelas ya menurut saya ya supaya terjadi tantangan ataupun tentangan yang sangat keras di kalangan masyarakat India pada waktu itu bisa dianulir atau bisa diselesaikan. Gitu. Nah, kemudian mengapa sih aturan bikuni harus menghormat kepada biku yang baru? Ya sebenarnya bukan karena apa ya, bukan karena senioritas ataupun superior dari spiritual itu juga tidak ya. Tapi menurut saya ini adalah satu sebagai bentuk menjaga keharmonisan sosial. Ini menurut analisa saya saja ya Pak Gunawan ya. Karena memang kalau di dalam teks Garudama yang 10 itu memang tidak dijelaskan seperti ini. Ya coba dijelaskan Garudama isinya 10 itu saja. Tapi tidak dijelaskan analisisnya. Ya, yang jelas ini menurut saya ya sebagai tata kelola di komunitas. Supaya apa? Ya, supaya apa? Satu menjaga harmonisasi. Ya. Jadi supaya ya di kalangan biku dan bikuni itu tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi permusuhan juga. Walaupun ini sudah diantisipasi, tetap aja kan ada grup-grup yang tidak suka dengan Buddha kan?
Ada. Siapa? Dewa Data. Dewa Ingin Data. merebut Sangka. sangga. Ya, ya istilahnya kalau zaman sekarang ya mungkin mau menciptakan sangga tandingan lah kira-kira seperti itu. Nah, jadi secara tidak langsung ini adalah untuk menjaga harmonisasi. Coba kalau tidak diwajibkan seperti itu, ya tidak menutup kemungkinan akhirnya apa? Ya sangga biku ini memecahkan diri menjadi tandingan dari sangga biku. Tidak menutup kemungkinan sangga biku ini nanti bermusuhan. Nah, jadi secara tidak langsung satu ya untuk menjaga harmonisasi. Supaya apa? Ya supaya tetap harmonis ya di kalangan masyarakat sosial. Karena apa? Ya di kalangan masyarakat India pada waktu itu ya mungkin ini ya belum sepenuhnya bisa menerima tentang kesetaraan gender itu sendiri. Ya. Sehingga untuk mencegah konflik aturan ini dibuat atau ditetapkan. Nah, kemudian yang berikutnya menurut saya analoginya adalah untuk melindungi bikuni itu sendiri. Dengan menempatkan sangga bikuni atau para bikuni ini di bawah perlindungan formal sangga, ya, mereka akan lebih aman dari diskriminasi Masih. ataupun lebih aman dari serangan pihak-pihak luar. Nah, nah, kemudian yang lainnya tidak menutup kemungkinan adalah menghindari kesalahpahaman. Ya, karena apa? Jika bikuni itu dianggap setara sepenuhnya, ya, dianggap setara sepenuhnya, ya mungkin ada tuduhan, ya, tidak menutup kemungkinan ya akan ada tuduhan bahwa sangga nantinya mengabaikan norma-norma sosial di masyarakat. Dan ini jelas akan merusak reputasi Dhamma. Nah, itu mungkin bisa menjawab ya Pak Gunawan ya, walaupun mungkin belum lengkap ya, karena memang sepengetahuan saya yang di dalam Garudama itu memang tidak ada penjelasan secara detail ya, karena memang kitab-kitab komentar Pali itu kan muncul juga belakangan ya, ya setelah ada para biku-biku yang akademisi ya. Baik, terima kasih jawabannya Pak Edi. Ya mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Gunawan ya. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Gunawan. Mungkin ada lagi yang lainnya? Oke. Silakan. Ya, berarti untuk pertanyaan saya tadi bukan nggak bisa jadi Buddha, tapi nggak bisa jadi sama sang Buddha Ya, sepanjang historical ya. Tapi tidak menutup betul. kemungkinan di masa depan itu perempuan bisa jadi sama sang Buddha. Betul. Oke, Tapi oke, kita nggak mengerti, tahu ya mengerti. di masa kehidupan berapa abad, berapa kapal, berapa Mhm. mahakapa ya. Ya jadi Mhm. wanita itu sebenarnya bisa menjadi Buddha. Tapi ingat dalam tanda kutip bukan menjadi seorang sama-sam Sang Buddha. Buddha. Nah, Oke. ya, karena kenapa kok saya bisa menyampaikan demikian? Karena terbukti pada masa kehidupan Buddha pun para bikuni bisa mencapai tataran kesucian. Berarti kalau Kesucian. mencapai kesucian kan berarti mencapai tataran kesadaran tinggi atau Iya, betul. merealisasi kebudaan. Mereka mau realisasi arahat. Berarti mereka secara tidak langsung menjadi Buddha, walaupun bukan sebagai seorang sama-sam Buddha. Tetapi memang secara sejarah, secara histori memang saat-saat sekarang ini ya kita mengetahui bahwa kalau untuk syarat menjadi seorang sama-sam Buddha adalah seorang laki-laki. Dan mungkin ada lagi, kenapa sih seorang sama-sam Buddha harus terlahir di India. Jambudvipa, bukan di Jawa Dwipa, Jambudvipa ya, bukan Heeh. bukan India ya. Ya Jambudvipa itu ya wilayah pegunungan apa itu namanya? Apa tuh jadi lupa namanya tuh. Ya, itu dataran India Himalaya. yang ya Himalaya ya. Memang tempat-tempat itu ya memang tempatnya sih agak gersang tapi pegunungannya itu bagus-bagus itu ya. Mhm. Ya kenapa kok belum ada ya? Karena memang belum ada sejarah yang menunjukkan bahwa seorang sama-sama Buddha nanti terlahirnya di Pulau Jawa ya. Ya tapi tidak menutup kemungkinan makin 30 juta ribu tahun kemudian Pak Gunawan ya tercerahkan ya entah berapa siklus kelahiran kemudian bisa mengingat kehidupan masa lampaunya terlahir di Jakarta ya nanti teori ini bisa terbantahkan. Kan tidak menutup kemungkinan ya suatu saat ketika ajaran Mhm. Buddha ini dilupakan ya kan seperti ajaran-ajaran Buddha sebelumnya kan terlupakan dulu baru ditemukan lagi ya. Temukan Pada saat kembali. ditemukan kan baru didata lagi, ditulis lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan di kehidupan yang nggak tahu masa berapa mahakapa berikutnya yang dijelaskan, yang dibabarkan bukan ajaran yang diceritakan bukan ajaran sama-sama Buddha Gautama, tapi ya mungkin Buddha
ya siapa Buddha berikutnya nanti. Walaupun ya Buddha Gotama nanti ada di dalam silsilah riwayat, tidak menutup kemungkinan akan. Jadi ada tanda tanda kutip ya Mbak Meta ya. Jadi sebenarnya Mm-mm. ya, Buddha sudah menegaskan bahwa untuk mencapai tataran pencapaian spiritual yang tinggi, ya, Buddha sangat jelas tidak Mm-mm. pernah mengkotak-kotakan. Oh ini ya khusus punya laki-laki tidak. Ya, tetapi memang dalam tanda kutip untuk satu itu ya, untuk menjadi seorang sama sang Buddha memang belum ada riwayatnya ya, yang seorang Mm-mm. perempuan. Jadi memang di dalam misterius ya harus seorang laki-laki. Laki-laki. Oke, terima kasih. Ini ada dari YouTube nih. Hao Patra namanya. Malam Romo dan Kalenamita nama budaya menurut yang saya baca barangkali di zaman Buddha adalah yang paling menghargai kaum wanita. Emansipasi udah dimulai 2,5 abad yang lalu. Sang Buddha emang epic. Oh ini lebih ke komentar ya. Ya, tapi itu komentar bagusnya ya. Tapi memang apa ya? Tidak menutup kemungkinan saya setuju juga ya dengan pendapat itu ya. Karena memang zaman dahulu di kalangan masyarakat India itu ya banyak sekali wanita itu hanya dijadikan sebagai ya istrinya bahasa Buddha. kasarnya itu budak gitu ya. Mm-mm. Jadi wanita itu sering sekali dijadikan sebagai eh, barang jual beli. Ya makanya di dalam dasar Raja Dhamma itu ya, ketika suatu negara ingin ya damai, tentram, bahagia ya, salah satunya adalah menentang untuk tidak melakukan Perbudakan. perbudakan terhadap seorang wanita. Karena pada waktu itu ya di zaman kehidupan Buddha itu sendiri tidak menutup kemungkinan ya kita bisa melihat dari sejarah banyak sekali wanita-wanita yang menjadi wanita penghibur. Nah ini tujuannya itu jadi untuk menghibur. Dan kalau kita lihat ya, ada kan ya seorang wanita yang sangat cantik kemudian menjadi seorang pelacur, tapi ketika ketemu Buddha akhirnya tercerahkan dan bisa mencapai tataran kesucian. Kesucian. Masih ingat siapa itu? Yang ketika masih hidup bayarannya berapa? Dan setelah mati nggak ada yang mau membayar, dikasih gratis pun nggak mau. Tapi ketika masih hidup, ya, ya itu kan ada ya kisahnya seorang wanita penghibur yang sangat luar biasa. Ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa Buddha itu tidak mengadakan diskriminasi, mau dari kalangan manapun. Ya. Makanya siswa Buddha itu ya tidak, ya secara tidak langsung, ya walaupun tidak terang-terangan, Buddha sebenarnya menolak tentang sistem kemasyarakatan atau sistem sosial yang ada di India pada waktu itu. Jadi tidak ada istilah ya kamu dari kalangan Sudra, Waisa, ya, Brahmana, Kesatria, ya, tidak dipilah-pilah. Yang mau belajar Dhamma ya silahkan saja. Makanya Buddha menerima yang mau dari kalangan pelacur, dari kalangan perampok, ya, ya sama kayak yang memiliki kalung 1.000 jari siapa? Masih Lima ingat? Angulimala. Angulimala. Nama aslinya siapa? Saka. Ahimsaka. Kenapa Ahimsaka. disebut Angulimala? Ya, karena anguli Kalung itu kan jari. Jadi jari. manusia yang berkalung jari. Nah, dia itu kenapa kok dia, kalau kita lihat kan ya, kalau membunuh 999 orang kira-kira karma buruk apa itu. Tapi kenapa kok di kehidupan itu juga bisa mencapai tataran kesucian? Ayo, kenapa coba? Itu kan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena ternyata ketika Angulimala itu membunuh orang, tidak dilandasi dengan kebencian, tidak dilandasi dengan pandangan yang keliru. Tetapi apa yang dia lakukan adalah didasari karena apa? Kepatuhan terhadap seorang guru. Jadi dia beranggapan bahwa apa yang disampaikan guru adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi Hmm. dilakukan dia membunuh itu bukan karena benci, bukan karena haus kekuasaan, karena dalam tanda kutip tujuan-tujuan tertentu tidak. Tetapi karena dia sikap pengabdian dia yang sangat hormat dan patuh terhadap gurunya. Ya. Jadi gurunya nyuruhnya apa? Langsung jalani. Ya. Makanya yang mau ke 1.000 itu kan adalah sebenarnya tujuannya adalah ibunya sendiri ya. Tetapi kemudian Buddha datang. Ya, kemudian ketika Buddha datang, ya, sampai ada perumpamaan. Ya, kejarlah saya. Nah, kemudian si Ahimsaka ini
Hai Buddha, kamu jangan berjalan, jangan berlari terus. Berhentilah supaya aku bisa mengejarmu. Kemudian Buddha menjawab, saya sudah berhenti, justru kamu yang sedang berlari. Nah itu kan sebuah dialog yang kalau kita lihat, dialog apa sih ini kok nggak jelas kira-kira gitu ya. Padahal itu kan Hmm, dialog yang sangat mendalam. betul, Ya. meaningful sekali. Iya. Buddha menyampaikan bahwa saya itu sudah berhenti. Tapi ketika saya sudah berhenti, tapi Ayusaka, kamu itu masih berlari. Tapi Buddha menjelaskan bahwa saya berhenti bukan berhenti dari apa yang saya lakukan, tapi saya sudah berhenti dari perilaku buruk yang dilandasi dengan loba, dosa, dan moha. Sedangkan kamu masih terus berlari untuk melakukan perbuatan dosa, ya, moha. Nah, kemudian akhirnya kan ya setelah diberikan penjelasan lah ya kira-kira ya, ya, kemudian memahami dan kemudian menyatakan diri bertekad menjadi siswa Buddha dan menjadi seorang biku. Iku. Dan ketika menjadi biku pun disampaikan, diberi nasihat oleh Buddha. Apapun yang sudah kamu lakukan pasti akan menimbulkan akibat kama wipaka. Makanya pernah kan ketika dalam sejarah atau dalam cerita ketika Angulimala sudah menjadi biku, ketika pindah patah, dia tidak mendapatkan makanan sama sekali. Bahkan dia dilempari oleh warga masyarakat. Coba itu. Betapa sakitnya. Ya, tapi karena dia memiliki pengertian yang sangat baik, ingat pesan Buddha, oh ya inilah yang mungkin Buddha sampaikan, bahwa inilah wipaka yang harus saya peroleh. Karena di masa lalu saya melakukan karma buruk yang sangat luar biasa. Saya sudah membunuh banyak orang. Dan akhirnya apa? Batinnya tetap tenang. Kalau sekarang kira-kira, jangankan sampai dilempar, baca status orang aja yang belum tentu ditujukan untuk kita, ada kalanya kita sudah berprasangka. Emosi. Ya, ya, tetapi si Ahimsaka atau Angulimala ini mengingat ya ajaran Buddha berpesan bahwa suatu saat apapun yang kamu lakukan belum tentu akan selalu mendapatkan baik dari tanggapan masyarakat. Nah, makanya pernah. Dan apakah Buddha juga pernah mengalami hal yang sama ketika berpindah patah tidak pernah apa pernah nggak Buddha ketika pindah patah tidak mendapatkan makanan? Pernah. Buddha sendiri pernah. Yang tidak pernah kosong patahnya adalah Biku Siwali. Biku Siwali Iya, pindah patah dimanapun tempat, ya, ya selalu dapat. Ya. Walaupun di tempat yang sepi, orang lain itu tidak mendapatkan dana, beliau tetap mendapatkan. Maka dalam salah satu sutanya, saya lupa suta namanya ya, ya tapi Buddha menyampaikan apresiasi dan mengakui dalam hal ya, pindah patah, ya, Biku Siwali dalam hal ya makanan, beliau tidak pernah mengalami kekurangan. kekurangan. Jadi nggak tahu kebajikan di masa lampaunya apa ya. Ya kita kan nggak tahu. Makanya kita sebagai umat Buddha selalu senantiasa, ayo baca Simani Sutta supaya kita senantiasa mendapatkan berkah. Sebenarnya bukan karena kita nanti kita membaca kemudian kita dapat berkah. Tidak sebenarnya. Ketika kita membaca dan merenungkan Simani Sutta, diharapkan kita meneladani dari sifat-sifat dan kemuliaan Biku Siwali. Sehingga dengan kita meneladani sifat luhur Biku Siwali, kita senantiasa mendapatkan aura positif dan melakukan kebajikan, sehingga ketika kita melakukan kebajikan, otomatis kita akan mendapatkan murah rezeki. Sebenarnya itu bukan karena dengan cara kita baca Siwali Sutta langsung dapat banyak rezeki, ya nggak jaminan. Kalau kita cuma baca, tidak dilandasi dengan pemahaman yang baik, ya hanya berharap, tidak pernah berusaha, ya itu namanya mimpi di siang bolong juga ya. Betul, betul. Jadi itu adalah biku yang diakui oleh Buddha. Jangan dalam hal untuk mendapatkan dana makanan, biku Siwali, Buddha Gotama sendiri mengakui bahwa beliau dalam hal itu ya memiliki pengetahuan dan memiliki kelebihan yang lebih daripada beliau. Itu diakui ya biku Siwali. Oke, ya menarik sekali ya memang. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya, ini ada satu pertanyaan lagi. Apakah dalam ajaran Buddha ada pemahaman bahwa setiap manusia punya timingnya masing-masing untuk menyadari, memahami, dan memaknai sesuatu? Karena saya pernah belajar Dhamma atau nilai-nilai kehidupan di masa lalu, tapi baru benar-benar bisa dipahami secara mendalam saat dewasa sekarang. Apakah proses ini juga mempengaruhi potensi spiritual seseorang?
baik ya. Ini pertanyaan menarik juga ya. Apakah Mm-mm. punya timing masing-masing? Nah, sebenarnya masalah timing itu sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing. Ya. Ya. Ya, tetapi ini juga banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, karena dalam Mm-mm. ajaran agama Buddha kan ada yang namanya pembelajaran hukum karma, yaitu kama vipaka, ya, hukum sebab dan akibat. Maka akan ada pembagian kama ya, berdasarkan jenis dan sebagainya. Ya, tapi saya akan tidak menguraikan hal itu dulu ya. Ya, apakah perlu timing itu sendiri? Ya, sebenarnya setiap perbuatan kan pada intinya akan menimbulkan suatu akibat. Tiba. Dan akibat itu sebenarnya tidak harus kita tunggu, tetapi kita harus kondisikan. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengkondisikan? Kalau kita bisa mengkondisikan dengan lebih cepat, ya otomatis tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan hasil yang cepat juga. Ya, ya. Tetapi kita juga tidak boleh sombong dengan hal itu. Ya, karena selain faktor itu, kita juga ada faktor lain, yaitu yang namanya faktor pendukung. Makanya dalam ajaran agama Buddha tidak hanya tetapi adalah faktor terdekat. Hmm. Ya, faktor terdekat. Contohnya apa? Untuk menjadi Mbak Meta pengen makan pisang goreng. Pisang goreng kan mudah banget. Pisang yang digoreng jadinya pisang goreng. Yang penting ada pisang, yang penting ada minyak, ya, Iya. ya. Ada tepung, kemudian ada kompor, bisa ya. Tetapi kita ada kalanya lupa bahwa untuk menggoreng itu satu perlu orang yang mau melakukan. Kemudian kompor itu untuk menyala perlu ada api. Untuk digoreng perlu ada minyaknya. Minyak itu juga tidak bisa bikin sendiri, tetapi harus memerlukan bantuan orang lain. Ya, tetapi Hmm. dalam artian ini sebenarnya ya kita tidak boleh pasrah terhadap karma juga gitu. Ya, Mm-mm. tapi apakah ada timing atau tidaknya? Ya sebenarnya ini adalah pembelajaran tentang hukum sebab akibat yang saling terkait ya. Kalau bahasa ininya patijasa samuppadanya. Jadi apakah ada timingnya? Ya terbalik kembali kepada masing-masing pribadi. Yakin yang mana nih? Tetapi dalam hal ini keyakinan ini bukan berarti pasrah ya. Ya sudahlah, toh ada timingnya masing-masing. Yang penting lah saya belajar sekarang. Ngapain saya harus tekun? Toh juga kalau waktunya memahami juga memahami. Ya tidak seperti itu juga. Ya harus tetap ada daya upaya. Mm-mm. Karena apa? Kalau tidak ada daya upaya, ya nanti akan memperlambat. Ya. Contohnya bagaimana? Pak Gunawan misalkan, pengen makan pisang. Pisang itu ketika baru ditebang dari pohonnya, apakah langsung berwarna kuning, langsung bisa dimakan? Kan tidak. Kan perlu proses. Ya proses itu ya pohonnya itu ditebang dulu, ketika buahnya udah turun, jatuh, kemudian dipotong, dibawa pulang. Ketika dibawa pulang, apakah ditaruh begitu saja? Tidak juga. Ya kalau zaman orang dulu itu yang namanya disimpan ya, ditutup pakai entah itu daun pisang, daun singkong, atau ada yang dimasukkan karung. Ya kalau sekarang malah di karbit atau apa ya biar cepat matang ya. Nah jadi harus ada upaya. Nah jadi memang secara tidak langsung kita tidak bisa pungkiri ya memang ada timingnya. Tapi timing itu juga harus ada pengkondisian, harus ada daya upaya. Ya. Dalam artian ya kita tidak boleh pasrah. Ya. Dan kita harus ingat bahwa pembelajaran itu tidak ada yang instan. Memang saya setuju tadi sudah belajar bertahun-tahun tapi lama baru mengetahui. Sebenarnya semua itu semua orang itu merasakan. Saya, Pak Gunawan, Mbak Meta itu merasakan. Ada sesuatu yang dipelajari mungkin 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Baru kita ngehnya itu sekarang, oh ternyata yang dulu dipelajari itu tahunya sekarang. Jadi tidak ada pembelajaran yang instan. Nggak ada. Gitu. Walaupun sekarang mungkin bisa dibantah, Pak ada kok, saya pingin pisang goreng, nggak harus goreng pisang. Pencet tombol aja, abang driver Gojeknya udah datang bawain. Ya, itu instan secara, tapi prosesnya ada nggak? Ya ada, kamu harus memencet tombol, mereka harus order. Itu kan ada proses yang ada kalanya luput dari pengamatan kita. Jadi apakah ada timingnya atau tidak? Ada, memang ada timing, tapi timing itu juga perlu namanya pengkondisian. Iya, Jadi nih. tidak ada sesuatu yang memang serta-merta atau istilahnya ujuk-ujuk atau tiba-tiba ya, bim salah bim ala Mm-mm. kadar. Ya memang ada timingnya, tapi timing itu juga perlu pengkondisian. Iya. Itu ya. Oke. Sip, sip. Terima kasih
Demikianlah diskusi kita teman-teman pada malam hari ini ya. Menarik sekali dan memang banyak sekali pertanyaan. Oke, mungkin dari Pak Edi ada closing statement ya untuk diskusi pada malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk closing statement dari saya pada malam hari ini ya marilah kita bersama-sama mengajak kepada terutama diri kita sendiri mulai dari sekarang ya kita belajar untuk mengimplementasikan Dhamma. Jadi kita tidak cukup tidak hanya puas dengan hanya belajar dari teori saja. Tetapi dari teori-teori itu alangkah baiknya marilah kita secara perlahan, secara bertahap kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena kemajuan spiritual ya, bukan hanya sekedar mengangkat kepala ya, tetapi juga ternyata bagaimana kita bisa menundukkan kepala. Jadi boleh dibilang pada secara bahasa ringkasnya ya, kita tidak hanya cukup dengan berdoa dan memohon, tetapi kita juga harus berusaha dan juga harus memiliki kerendahan hati. Jadi alangkah baiknya marilah kita bersama-sama kita implementasikan Dhamma dalam ajaran agama Buddha dalam keseharian kita. Ya paling tidak kita melatih dalam 5 latihan kemoralan. Baik, itu saja. Selamat berlatih. Semoga kita semua senantiasa hidup damai dalam Dhamma. Baik, jika Sadu, ada sadu, tutur sadu. kata atau kalimat yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya saya persilahkan dan saya serahkan kembali kepada Mbak Mita. Terima kasih. Selamat malam. Baik. Sugianto, Namo Buddhaya. Nama budaya. Terima kasih Pak Edi untuk materi pada malam hari ini yang luar biasa sekali dan partisipasi teman-teman dalam aktif bertanya ya. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama melimpahkan jasa-jasa kebajikan kepada semua makhluk dengan membacakan Patidana. Pembacaan Patidana akan dibacakan oleh Pak Gunawan. Waktu dan layar kami persilakan. Marilah kita melimpahkan jasa kepada para leluhur atas semua perbuatan baik yang telah kita lakukan, mendengarkan Dhamma dan berdiskusi Dhamma. Punya sidani kata saya sanyani kata nime tesanca bhagino hontu sattanaka pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anyema jata werino Sattati tanti lokasming te buma jatu yonika panceka cetu jatu wokara samsaranta bawa bawe nyatang ye pati danane anumodantu te sayang ye cimang napama janti dewa te sang niwedayu maya dinanya punyanang Anumodana hetuna sabe satta sada hontu awera suka jiwino kemapa dan capapontu tesasa sijatang subhati. Selanjutnya, marilah kita memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan memanjatkan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sampai sata bangun puspitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih teman-teman Sedama. Selanjutnya marilah kita saksikan pengumuman dari rekan Dhamma Sakaca Online. Apabila teman-teman ingin membantu dalam pelaksanaan diskusi Dhamma Sakaca Online, dapat melakukan donasi ke Yayasan Surya Dhamma Indonesia di nomor rekening tertera di layar.
Kita juga ada canting pagi sore yang akan dipimpin oleh Biku Tejapunyo Mahatera. Kita juga ada koleksi batik Kinara-Kinari yang dapat Bapak Ibu pesan di Instagram Batik Kinara-Kinari dan Facebook Batik Kinara_Kinari. Untuk informasi up to date dapat mengunjungi laman website di www.kalyanamita.info. Baik, demikianlah diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh sahabat Dhamma, baik di Zoom maupun di YouTube yang telah hadir mengikuti sesi diskusi kita pada malam hari ini. Semoga kebajikan kita yang telah kita lakukan pada malam hari ini dapat mengkondisikan batin kita menjadi lebih tercerahkan. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai jumpa di Dhammasaka Kaca Online episode berikutnya. Saya Metatama Ganda Puspita undur diri. Soti Hotu, Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Gunawan, terima kasih Pak Edi, teman-teman semua. Baik, Banyak. terima kasih semuanya. Sehat selalu. Mohon izin pamit. Betul.